Hai mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi, khususnya mahasiswa baru di lingkungan Stikes Budi Luhur Cimahi. Kami ucapkan selamat datang di Stikes Budi Luhur Cimahi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ibu Imelda akan mencoba menyampaikan profil seputar Biro Administrasi Stikes Budi Luhur Cimahi. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap taati protokol kesehatan khususnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Oke, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan profil Biro Administrasi Akademik. Adapun untuk tugas pokok di lingkungan Biro Administrasi Akademik itu sendiri meliputi administrasi kemahasiswaan yang tercakup di dalamnya ada biodata, ada KRS, ada kelas perkuliahan, absensi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi akademik. Ini nanti di Biro Administrasi Akademik akan mengelola semua aktivitas akademik mahasiswa, baik dari mulai UTS, UAS, rekapitulasi nilai, KHS, transkrip, sampai ijazah dan SKPI. Nah, itu seputar profil gambaran tugas pokok di lingkungan Biro Administrasi Akademik. Oke? Kita lanjut ke layanan yang berikutnya, yaitu layanan akademik. Apa saja layanannya? Nah, di sini ada surat keterangan mahasiswa, ada informasi nilai, ada verifikasi alumni. Nah, ini biasanya lahan praktek ada yang membutuhkan verifikasi data alumni yang bekerja di sana. Nah, biasanya kami akan memfasilitasi ini. Kemudian legalisasi transkrip dan ijazah. Biasanya ini nanti dibutuhkan oleh alumni manakala mereka akan melamar di satu rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya. Kemudian layanan lainnya yang terkait dengan akademik bisa seperti informasi nilai, bisa ke layanan akademik lainnya seperti surat keterangan lain sebagainya. Oke, itu yang terkait dengan layanan akademik. Oke, tugas pokok berikutnya yaitu meliputi laporan kemajuan akademik mahasiswa. Nah, ini poin penting yang harus dipahami oleh mahasiswa, di mana feeder PDDikti ini adalah merupakan pusat informasi mahasiswa untuk seluruh dunia, di mana di sana mencakup biodata Anda lengkap dengan KTP, identitas, nama orang tua, kemudian laporan akademik Anda, laporan IPK Anda, semuanya akan terekam di sini. Jadi ini menjadi poin penting untuk mahasiswa untuk lebih taat administrasi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi di lingkungan Biro Administrasi Akademik. Nah, di sini Anda bisa melihat sendiri ada 3 tim pengelola di sini, di mana saya sendiri sebagai Kabiro Administrasi Akademik, dan di sini kita bertiga bertugas untuk memfasilitasi dan melayani Anda secara penuh, baik dari mulai Anda dinyatakan sebagai mahasiswa sampai Anda dinyatakan lulus. Oke, kemudian kita lanjut ke biodata. Nah, kembali ke feeder tadi di halaman yang awal, bahwa pentingnya mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk melakukan pemutahiran data. Oke, tujuannya kenapa? Karena pemutahiran data ini nanti tujuannya adalah untuk jadi ini lebih ke identitas Anda yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang terdata di negara, harus sama dengan yang terdata di pusat data di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, ini nanti akan kami laporkan ke negara, dalam hal ini adalah PDDikti. Jadi, kenapa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan data valid? Karena itu tadi tujuannya, informasi data valid ini akan kita laporkan ke negara. Nah, kalau tidak valid, ini nanti akan merepotkan khususnya ke mahasiswa sendiri, apalagi bagi alumni. Karena apa? Karena semua aktivitas baik nanti mereka di lapangan bekerja akan berpusat ke data PDDikti. Semua datanya nanti akan diambil dari sana. Jadi
Kalau sampai data mahasiswa tidak sampai valid, tidak sesuai dengan yang terdata di negara, ini nanti akan sedikit merepotkan. Walaupun sebenarnya solusinya ada, tapi ini nanti akan memakan waktu yang cukup panjang. Oke, kemudian terkait biodata tadi. Nah, setiap mahasiswa wajib mengecek data atau biodatanya di sistem SIAK. Tujuannya untuk memastikan bahwa data sudah valid dan sudah sesuai dengan akte lahir, ijazah, kartu keluarga, kemudian NIK-nya dipastikan, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada ternyata ditemukan kesalahan atau kelalaian, mahasiswa segera melakukan perbaikan ke pusat data. Pusat datanya di mana? Silahkan langsung menghubungi Biro Administrasi Akademik. Nah, PR-nya kalau mahasiswa melalaikan perbaikan data ini, nanti akan dikenakan sanksi akademik yang berlaku di Stikes. Nah, ini perlu dipahami oleh kita bersama. Oke, selanjutnya bagaimana sih prosedur pengajuan perubahan biodata? Nah, mahasiswa semua bisa melihat di slide apa saja poin-poin utamanya. Nanti Anda bisa membaca di sana. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, silahkan langsung saja menghubungi BAA, bisa langsung ke ruangan, atau bisa langsung japri bagi yang punya kontak. Kalau yang belum punya kontak, silahkan mencari kontaknya. Oke, kemudian kita lanjut ke proses akademik online. Nah, proses akademik online itu seperti apa? Nah, nanti ini materinya akan dibahas oleh pakarnya langsung. Siapa pakarnya? Nantikan di agenda pemateri berikutnya. Nanti akan dibahas di sana tuntas dari mulai KRS sampai dengan cetak KHS. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cuti kuliah. Nah, cuti kuliah ini sebetulnya kalau di aturan panduan akademik Stikes Budi Luhur Cimahi hanya difasilitasi 2 semester untuk diploma dan sarjana. Tapi kalau untuk profesi itu hanya 1 semester. Kemudian untuk cuti ini tidak boleh diambil dalam 1 tahun awal ajaran. Jadi semester 1, semester 2 tidak boleh mahasiswa mengambil cuti. Kenapa? Karena di sana nanti mahasiswa akan diukur sejauh mana kemampuannya mengikuti pembelajaran. Nah, kalau ada mahasiswa yang cuti tanpa izin, nah ini lebih ke tidak aktif gitu. Jadi anaknya mencutikan diri sendiri tanpa prosedur, misalnya mengajukan melalui PA ke Kaprodi, ke institusi, dan institusi tidak meng-SK-kan. Nah, ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Pelanggarannya nanti apa saja sanksinya, silahkan Anda baca di slide. Oke. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Bagaimana merencanakan kuliah dengan baik? Tentunya setiap mahasiswa ingin dong melaksanakan proses kegiatan akademik dengan lancar, dengan baik, dengan sesuai dengan harapan tentunya. Nah, di sini ada poin-poinnya. Ada 16 langkah merencanakan kuliah yang baik. Yang pertama, lihat kalender akademik pada program studi masing-masing. Nah, ini penting untuk Anda sebagai informasi awal. Kemudian konsultasi dengan PA. Misalnya, hubungi PA yang masing-masing. Nanti itu Prodi akan menyampaikan siapa saja PA-nya. Tujuannya PA akan mengarahkan Anda untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan Anda akan difasilitasi di sana untuk konsultasi oleh PH, diberikan arahan yang baik untuk Anda, untuk kemajuan pendidikan Anda. Kemudian lakukan pembayaran biaya kuliah, kemudian validasi bukti bayar pada loket yayasan. Ini penting. Jadi pada saat Anda sudah melakukan pembayaran ke bank, dalam hal ini adalah Bank Mandiri, Anda harus memvalidasi bukti transfer Anda ke loket Yayasan Stikes Budi Luhur agar data Anda terentry. Jangan sampai Anda tidak memvalidasi, karena nanti apa? Anda sudah bayar ke bank, Anda tidak memvalidasi ke yayasan, otomatis di yayasan terdata bahwa Anda belum bayar. Oke, seperti itu. Kemudian entry mata kuliah atau KRS online. Nah, ini nanti biasanya PA akan mengarahkan Anda sekaligus meng-approve KRS Anda. Pastikan bahwa KRS Anda sudah di-approve oleh PA. Tujuannya kenapa? Agar Anda terinput di absensi. Jangan sampai PA Anda tidak meng-entry, tidak meng-approve, karena kalau tidak di-approve nanti Anda tidak akan muncul di absensi. Kemudian selanjutnya susun rencana jadwal kuliah. Nah, dari kalender akademik tadi pasti di sana ada jadwal kuliah. Anda menyusun waktu Anda untuk pembelajaran, kemudian cetak pembelajarannya, jadwal kuliahnya. Kemudian setelah itu laksanakan perkuliahan.
cetak kartu ujian, UTS, kemudian UAS, selanjutnya lihat KHS. Nah, pastikan di sana kalau misalnya ada nilai yang kurang bagus, bisa dibilang nggak lulus. Kalau untuk nilai yang tidak lulus itu dari E, D, C. Nah, itu dikategorikan nilai yang harus diperbaiki. Nah, perbaikannya seperti apa nanti prosedurnya bisa menghubungi prodi masing-masing. Oke, kita masuk ke pembahasan tahapan perbaikan nilai. Nah, tahapan perbaikan nilai itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah HER. Nah, HER ini diperbaiki apabila nilainya dalam bentuk D, E, dan C. Jadi, mahasiswa wajib melakukan perbaikan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tutor. Tutor ini dilaksanakan apabila di ujian HER yang bersangkutan tidak lulus, jadi wajib ditutor. Bu, gimana kalau misalnya saya ingin dari ujian utama itu saya tidak lulus, saya ingin langsung tutor aja? Tidak bisa, itu sudah menjadi aturan di Stikes Budi Luhur Cimahi bahwa tahapan awal perbaikan nilai adalah HER. Kemudian setelah ditutor, dia masih belum lulus. Kalau mahasiswa masih belum dinyatakan lulus dalam tutor, selanjutnya langkah perbaikannya adalah semester pendek atau disebut dengan semester antara. Nah, pelaksanaannya ini di antara semester genap menuju semester ganjil tahun ajaran berikutnya. Nah, ini dilakukan perbaikan khusus bagi yang nilai HER dan tutor belum lulus, atau misalnya mahasiswa yang sudah lulus nilai ujian utama, misalnya nilainya C+ atau B, dia ingin memperbaiki ke B+ atau ke A, itu bisa. Oke, kemudian kalau masih belum lulus juga di nilai semester pendek, anak akan diarahkan ke perkuliahan reguler, jadi mengulang ke adik tingkat. Tentunya mahasiswa tidak mau kan seperti itu gitu, karena tentunya memang selain waktu, karena biaya juga pasti cukup berat. Secara kita ini adalah sekolah kesehatan, tidak ada sekolah kesehatan yang murah. Oke, jadi pastikan mahasiswa sebisa mungkin di nilai utama lulus 100%. Amin. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terkait dengan tadi yang saya sebutkan semester antara. Apa saja aturannya untuk semester antara atau semester pendek? Nah, ini pelaksanaannya peralihan dari semester genap ke semester ganjil tahun akademik yang akan datang. Nah, ini lama waktu perkuliahannya 7 minggu. 7 minggu itu 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk ujian UTS dan juga ujian UAS. Oke. Kemudian maksimum jumlah SKS yang bisa diambil untuk semester antara itu hanya sampai 9. Tidak boleh lebih dari itu karena memang ini sudah aturan dari pemerintah dalam hal ini. Oke, dan ini sudah ditetapkan. Kemudian mata kuliah pada semester pendek atau antara adalah mata kuliah yang mengulang pada semester sebelumnya. Jadi tidak bisa mengambil ke semester yang akan datang. Itu kebijakan di kita. Kalau di institusi lain itu bisa mengambil ke semester yang akan datang. Nah, kalau di kita itu karena ada mata kuliah prasyarat, jadi tidak bisa mengambil ke atas. Kalau semester antara itu hanya mengambil atau mengulang mata kuliah yang lalu yang belum lulus. Oke, kemudian untuk biaya SKS-nya per semester antara itu nanti kebijakannya itu ada di bagian keuangan. Biasanya mereka itu menetapkan besarannya berdasarkan jumlah yang akan melaksanakan semester antara, seperti itu. Jadi kalau jumlah mahasiswanya yang mengikuti semakin kecil, artinya biayanya pun akan semakin besar gitu. Oke, mudah-mudahan cukup paham di sini ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Evaluasi hasil belajar. Nah, di sini bisa dibaca bahwa untuk evaluasi untuk diploma dan sarjana ada kategorinya di sini. Nilai absolut dari 80 sampai 100, angka mutunya dalam berupa angka itu 4, kemudian huruf mutunya adalah A. Mudah-mudahan sih berharapnya semuanya lulus dengan nilai A. Amin. Oke, seperti itu. Nah, itu bisa dibaca ya. Nah, dalam evaluasi hasil belajar ini ada catatannya pasti. Catatannya bahwa untuk nilai lulus mata kuliah teori itu batasnya di 64 atau C+ atau 2,75. Sedangkan untuk mata kuliah praktek itu di 68 atau B atau 3. Oke, seperti itu untuk program diploma dan sarjana. Bagaimana dengan program profesi? Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman khususnya kelas profesi. Evaluasi hasil belajar untuk profesi bisa dilihat di sini. Kalau tadi di diploma dan D3 itu
untuk mencapai huruf mutu A itu dari 80 sampai 100. Kalau di profesi harus dimulai dari 86 sampai 100. Memang levelnya lebih tinggi karena memang sesuai dengan aturan undang-undang yang tercantum di peraturan Permendikti kalau tidak salah, bahwa profesi itu setara dengan magister. Jadi untuk rentang nilainya pun sama dengan magister. Oke, di sini pun ada catatan bahwa nilai batas lulus untuk profesi adalah 3 atau setara B, atau kalau di huruf atau di angka mutukan itu di 69. Oke, kita lanjut berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh langsung mengajukan, baik di YouTube channelnya bisa komen langsung atau bisa langsung menghubungi. Oke. Kemudian kita lanjut ke layanan surat keterangan. Nah, ini kaitannya bisa ke mahasiswa yang sedang kuliah di Stikes atau bisa ke pihak luar, baik itu alumni ataupun pihak eksternal. Oke. Bagaimana sih mendapatkan layanan surat keterangan? Nah, mahasiswa datang ke BAA dan memberitahukan jenis keterangan yang diperlukan. Ada kebutuhan misalnya daftar nilai, ada surat keterangan mahasiswa. Biasanya yang seperti ini ada orang tuanya yang PNS membutuhkan surat keterangan dari mahasiswa anaknya yang sedang kuliah untuk kebutuhan data negara. Kemudian selanjutnya adalah SK cuti. Nah, ini SK cuti khusus bagi mahasiswa yang akan mengajukan cuti. Oke, kemudian SK mengundurkan diri atau DO. Harapannya sih jangan sampai ada yang di DO gitu. Harapannya mengundurkan diri pun jangan sampai ada, karena itu akan menjadi catatan Anda di PD Dikti nantinya. Kemudian kutipan prestasi akademik. Maksudnya di sini bisa ke gambaran nilai, kemudian kemajuan perkembangannya, bisa ke transkripnya, KHS-nya, dan lain sebagainya. Kemudian surat keterangan lulus. Nah, ini dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah yudisium. Biasanya sebelum yang bersangkutan atau sebelum lulusan ini menerima ijazah dan transkrip, mereka akan difasilitasi atau diberikan surat keterangan lulus sementara untuk kebutuhan, bisa untuk melamar ke pekerjaan sementara, atau mungkin kalau untuk yang profesi atau diploma untuk kepentingan seperti uji kom, seperti itu. Kemudian kartu hasil studi, verifikasi ijazah, dan keterangan pengganti ijazah. Nah, keterangan pengganti ijazah ini khusus bagi alumni yang kehilangan baik ijazah maupun transkrip. Nah, ini nanti akan diterbitkan keterangan pengganti ijazah. Oke, mudah-mudahan semuanya paham ya untuk layanan keterangan ini. Kemudian selanjutnya, nah, masih belum paham seputar profil BAA? Banyak sebenarnya jalan untuk bisa mendapatkan informasi itu. Nah, bisa difasilitasi by WA langsung atau datang langsung ke BAA, atau bisa juga layanan by email yang tadi tertera di slide sebelumnya, itu ada jelas di sana email BAA tertulis dengan rinci dengan detail. Kemudian bisa juga follow Stikes Budi Luhur Cimahi kalau ingin mengetahui lebih lanjut seputar baik Stikes Budi Luhur itu sendiri secara umum maupun Biro Administrasi Akademik. Atau mau langsung follow saya juga secara pribadi boleh, oke? Kemudian bisa juga melalui channel YouTube Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, ini sebagai bentuk ajakan saya kepada teman-teman mahasiswa, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Stikes Budi Luhur Cimahi. Yuk kita meramaikan channel YouTube Stikes Budi Luhur Cimahi dengan cara pertama, cari dulu channel Stikes Budi Luhur Cimahi, kemudian di bawah itu ada tombol subscribe ya, oke? Semuanya pasti sudah paham. Jangan lupa klik. Kemudian setiap ada kegiatan jangan lupa di komen dan di like. Oke, nah itulah seputar profil di Biro Administrasi Akademik. Mudah-mudahan informasi yang sudah saya sampaikan tadi cukup menggali informasi atau kebutuhan informasi teman-teman mahasiswa maupun mahasiswa baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, bisa langsung menghubunginya seperti apa, sudah ada di sana detail layanannya seperti apa. Nah, kemudian sebagai penutup, sekiranya ada yang kurang berkenan dengan materi saya, mohon dimaafkan. Segala kekurangan hanya milik saya sebagai manusia biasa. Terima kasih saya ucapkan. Selamat membaca, selamat menonton, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.